Hamas butuh uang untuk 50.000 janda anggota Hamas. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, hari ini ada kabar mencengangkan dari Hamas. Hamas selama ini mengklaim dalam perang yang terjadi di Gaza karena serangan teroris Hamas pada 7 Oktober 2023 itu menewaskan banyak sekali warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak. Kalau Bapak Ibu lihat data yang Fakta Israel lampirkan, dari kata data September 2025 dikatakan di sini Israel lakukan genosida di Gaza, korban jiwa 65.000 orang dari Oktober 2023 sampai September 2025. Lalu Kompas pada April 2025 menyatakan Kementerian Kesehatan Gaza ungkap lebih dari 50.000 Palestina tewas akibat serangan Israel. Nah, Bapak Ibu, jadi data per April 2025 50.000 orang tewas, per September 2025 65.000 orang tewas. Nah, Februari 2026 Hamas mengeluarkan pernyataan bahwa mereka membutuhkan dana 8 juta dolar Amerika untuk membayar 50.000 janda dari militan-militan Hamas yang tewas di Gaza akibat serangan IDF dalam melawan terorisme. Jadi 50.000 orang janda para militan Hamas, janda para teroris. Bapak Ibu, Hamas lagi BU, butuh uang untuk memberikan uang saku, untuk memberikan sekedar gitu ya, bulanan, karena di Palestina mereka mengenal pay for slay, sebuah aksi teror akan dihargai uang, masuk penjara jumlahnya dapat sekian, kalau korbannya tewas maka jumlah yang diberikan kepada si teroris lebih besar lagi. Kalau teroris di penjara, jumlahnya akan lebih banyak. Kalau terorisnya mati, jumlahnya lebih besar lagi daripada yang di penjara. Nah, sekarang Hamas minta sekitar 8 juta dolar Amerika ini untuk 50.000 janda. Per jandanya dihargai 160 dolar Amerika per bulan. 160 dolar Amerika per bulan itu sekitar 500 shekel. Kalau uang rupiah berapa? 2,7 juta rupiah per bulan. Nah, Bapak Ibu, yang ingin Fakta Israel bagikan kepada Anda adalah selama ini mereka selalu mengklaim Israel membunuh warga sipil. Sekarang tiba-tiba mereka minta uang mengatasnamakan para janda dari teroris-teroris Hamas yang tewas di tangan IDF. Jadi bisa jadi betul yang tewas itu memang para teroris. Ada 50.000 orang yang ditewaskan oleh IDF. Makanya jandanya sekarang ada di Gaza dan menjadi tanggung jawab Hamas. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ini Fakta Israel jamin. Israel memang tidak pernah menargetkan warga sipil. Karena apa? Warga sipil itu selalu diberikan perintah evakuasi. Diperintahkan untuk mengungsi keluar dari zona serangan IDF. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu, apa yang akan terjadi dengan janda-janda Hamas ini? Janda-janda Hamas ini tentu saja jika mereka masih ada di Gaza, mereka akan menjadi beban dari Hamas. Namun sekarang karena ada Dewan Perdamaian Gaza, tentu Fakta Israel belum mengetahui bagaimana nasib mereka. Jika statusnya memang mereka adalah istri dari teroris Hamas. Seharusnya mereka ini tetap berhak hidup karena yang menjadi teroris adalah suaminya.
gitu ya. Mereka tetap diberikan hak hidup di Gaza. Dan kalau mereka ternyata warga Gaza dikasih rumah, bisa jadi mereka juga menerima rumah. Nah, kemudian fakta Israel juga ingin membagikan pernyataan dari Khaled Masal, pemimpin Hamas di Gaza, yang disampaikan pada forum Al Jazeera. Al Jazeera ini adalah media bentukan yang didanai oleh pemerintah Qatar yang diselenggarakan di Doha, ibu kotanya Qatar. Nah, Bapak Ibu bisa simak pernyataannya. إنه هذا فلسفة المقاومة. نحن طالما هناك احتلال هناك مقاومة. المقاومة حق للشعوب تحت الاحتلال، هي جزء من القانون الدولي والشرائع السماوية. المقاومة جزء من ذاكرة الأمم، من الذاكرة الإنسانية تفتخر بها الأمم. اليوم عندما تقرأ تاريخ أي أمة يبدأ لك بمعاركها الكبرى في مواجهة أعدائها. إذا هكذا نقرأ السلوك الفلسطيني، لا أننا نبدأ كان 7 أكتوبر هي بداية الأزمة وبداية الصراع. Nah, Bapak Ibu, ada 3 hal yang sebetulnya dinyatakan. Pertama, Khaled Masal menolak untuk meletakkan senjata. Khaled Masal menolak jika Hamas harus menyerahkan senjata. Yang kedua, menolak pemerintahan sipil, menolak ada pemerintahan asing di Gaza. Yang ketiga, ia ingin sesuai dengan klip yang Bapak Ibu bisa lihat tadi, dia ingin terus melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Nah, Bapak Ibu, tahukah Anda, Khaled Masal ini nggak pernah hidup di Gaza. Dulu dia tinggalnya di Amman, Yordania. Ketika Israel Mossad mau membunuhnya, ia akhirnya hengkang dari Yordania dan dia pergi ke Doha, ibu kota Qatar. Di sana dia tinggal sampai hari ini. Dia ini tidak berkeringat, tidak berjuang untuk Gaza karena dia hidup mewah di Doha. Namun dia berani-beraninya mengatasnamakan warga Gaza yang ingin perang berhenti. Dia memaksakan kehendaknya, obsesinya, kebenciannya terhadap Israel untuk terus melawan Israel. Yang jelas-jelas Israel itu sudah keluar dari Gaza sejak 2005. Penjajahan yang mana, Bapak Ibu? Penjajahan sejak kapan ada di Gaza? Tidak ada. Justru karena Israel hengkang dari Gaza tahun 2005, maka Hamas bisa berkuasa. Dan Khaled Masal ini bisa muncul. Nah, Bapak Ibu, ini justru aneh banget. Khaled Masal ini jelas-jelas ini adalah orang yang paling munafik. Tidak berjuang di Gaza, hidupnya di luar negeri, hidup nyaman di Doha. Tapi apa? Suruh orang Gaza berjuang. Suruh orang Gaza ini melawan Israel yang selama ini kasih mereka air, kasih mereka listrik, kasih mereka jaringan internet, kasih mereka pekerjaan. Bukan Khaled Masal yang memberikan pekerjaan buat warga Gaza. Warga Gaza hidup dari belas kasihan dari pemerintah Israel. Fakta Israel sangat berharap Qatar yang ada di Dewan Perdamaian Gaza, Qatar yang selama ini menjamu Khaled Masal harus diusir dari Doha. Nggak tahu bagaimana caranya. Kita harus berdoa. Agar apa? Agar Trump, agar Amerika bisa menekan Qatar. Agar Qatar berani, punya nyali untuk mengusir semua pemimpin Hamas yang masih ada di Doha, yang masih ada di Qatar. Hari Rabu, minggu ini, Netanyahu, Perdana Menteri Israel, akan bertemu dengan Presiden Trump. Bapak Ibu, kita berdoa sepakat agar betul-betul Gaza menjadi Gaza yang lebih damai, Gaza yang lebih baik, dan Gaza yang sejahtera. Bukan Gaza yang penuh dengan kebencian dan anti-Israel. Dan kita berdoa juga untuk Presiden Indonesia Prabowo, agar Prabowo bisa menjadi berkat bagi Indonesia dan Israel, serta membawa dampak buat warga Gaza. Saya Monique Rakers, Am Yisrael Hai. Bangsa Israel hidup damai hanya bisa jika tanpa teroris. Salam damai dari Fakta Israel.